Dari atas lori kita bisa lihat perkebunan kanan kiri dan ditarik menggunakan sapi. Sepasang sapi itu bisa narik sampai 6 ton loh. Ini saya udah paling ujung dan aduh rasanya deg-degan sekali. Udah turun. Ngeri. Bisa berapa lama nih, We? Apanya? Tahannya? Ya, kalau dipakai setiap hari berkebun? Bisa 3 tahun. Negeri tropis yang dianugerahi kekayaan alam begitu melimpah. Itulah Indonesia. Karena kesuburan tanahnya, sebuah pepatah lama bahkan menyebutkan tongkat dan kayu pun bisa menjadi tanaman. Sejak dulu, berbagai macam hasil alam Nusantara menjadi komoditas unggulan yang mewarnai pasar dunia. Salah satunya tebu, yang sudah menjadi komoditas penting sejak berabad-abad lalu. Bahkan, Indonesia pernah menjadi salah satu penghasil tebu terbesar di dunia. Dan Pulau Jawa menjadi sentra produksinya. Hingga kini, perkebunan tebu di Pulau Jawa masih memegang peranan penting dalam produksi gula nasional. Walaupun gula Indonesia tak lagi mendunia. Perkebunan tebu di wilayah Jawa ini, jadi banyak akses-akses yang sangat sulit untuk mengambil hasil panen tebu dari perkebunan ke pabrik. Makanya dipergunakan kereta lori atau kereta pengangkut tebu ini. Jadi kalau misalnya dulu dari zaman Belanda nih masih menggunakan mesin tenaga uap, tapi sekarang berubah jadi mesin diesel. Ini saya mau ke salah satu lokasi perkebunan, mau ikut panen nanti. Di banyak perkebunan tebu yang ada di Jawa, hanya tinggal beberapa saja yang masih menggunakan angkutan lokomotif sebagai transportasi utamanya. Dulunya lokomotif tua ini menjadi andalan pengangkut hasil tebu dari kebun menuju pabrik. Namun saat ini sudah mulai tergantikan dengan angkutan seperti truk. Musim panen tebu hanya datang sekali dalam setahun. Agar tebu bisa selalu panen, maka dibedakan waktu tanam dengan selisih 1 bulan dan pada saat curah hujan sedang rendah. Berkurangnya areal perkebunan tebu di Indonesia menjadi salah satu faktor kenapa produksi gula nasional kita menurun secara drastis. Kualitas gula yang dihasilkan dari tebu sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Pada saat mendekati waktu panen, tingginya curah hujan bisa mengakibatkan penurunan rendemen atau kadar sukrosa di dalam tebu. Manis. Airnya banyak banget ya, Pak? Banyak banget. Enak banget ini. Panas-panas. Iya. Kalau lagi tebu. capek, Nah, makan tinggal tebu. buka aja ya. Selain itu, lamanya waktu jeda panen sebelum penggilingan pun bisa membuat berkurangnya rendemen pada tebu. Yang unik dari perjalanan saya di perkebunan tebu ini adalah jalur transportasinya yang cukup panjang sebelum nantinya diolah oleh pabrik. Tenang banget. Hei. Dimundurin biar pas ya, Pak. Iya, biar pas. Ya, Bang. Maju. Nih, gitu. Nih. Kalau dilihat memang kondisi relnya tidak layak ya, sebengkok-bengkok, udah gitu udah karata. Karena ini memang bukan roli untuk dilewatin sama keretanya. Ini hanya untuk roli buat mengangkut tebu-tebunya ya. Salam. Ini numpang. Nanti kalau udah nyampe di tengah-tengah, diisi sama tebu-tebu, diangkut keluar menggunakan sapi ya, Pak? Pakai sapi. Setelah itu baru dilanjutin pakai lokomotifnya. Areal perkebunan yang luas dan akses yang belum terhubung dengan baik memang menjadi salah satu kendala transportasi angkutan perkebunan tebu.
Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan angkutan tradisional seperti sapi untuk bisa menjangkau perkebunan yang letaknya jauh dari jalur lokomotif. Sebelum adanya lokomotif, sapi menjadi kendaraan pengangkut hasil perkebunan yang sangat diandalkan. Dari atas lori kita bisa lihat perkebunan kanan kiri. Nah, ini lori yang di tengah-tengah perkebunan yang sudah dibawa ke jalan utama dan ditarik menggunakan sapi. Sepasang sapi itu bisa narik sampai 6 ton loh, 6 ton tebu. Banyak kan? Ini berat sekali loh. Makanya salut sama sapi-sapinya. Ini sampai di ujung, nanti baru dibawa pakai lokomotifnya sampai pabrik. Setelah semua lori terisi, batang-batang tebu ini akan langsung dibawa menuju pabrik untuk diolah menjadi gula. Dalam suatu hari, satu lokomotif 2 kali mengangkut hasil dari kebun. Menyusuri jalur moda transportasi angkutan tebu ini menggambarkan sebuah proses panjang pengolahan dari tebu menjadi gula. Tidak semua hasil kebun dijual oleh para petani langsung ke pabrik. Banyak di antaranya yang menjual tebu ke pengolahan rumahan di sekitaran perkebunan. Bukan untuk dijadikan gula pasir, tapi untuk produksi gula merah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar perkebunan. Selain dijadiin gula pasir, biasanya tebu bisa dijadiin gula merah juga. Nah, ini salah satu alternatif penghasilan masyarakat selain bahan baku tebu itu dijual langsung ke pabrik. Nah, caranya ini tebunya diperes ya Pak ya, diperes airnya, kemudian baru dibilangnya digodok ini untuk tahap pembersihan. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh ada busa-busa hitam, ini harus dibuang. Kalau nggak dibuang, nanti hasil gula merahnya jelek atau warnanya jadi nggak bagus. Nanti setelah itu baru ke tahap berikutnya. Pada prinsipnya, proses pembuatan gula merah dari tebu sama dengan gula merah kelapa, aren, dan juga lontar. Setelah digiling, hasil niranya akan dimasak di wajan besar dan ditambahkan sedikit bubuk soda untuk mengangkat kotoran yang menempel. Penguapan dilakukan secara bertahap dengan memindahkan nira dari satu wajan ke wajan lainnya yang disusun secara berderet. Sampai niranya menjadi kental. Ini tahap paling terakhir nih sebelum pencetakan. Ini sengaja memang harus diaduk biar jadi lebih kental ya Pak. Kental dan warnanya berubah. Tadi kan warna gulanya tuh sedikit coklat, kecoklat-coklatan. Nah, kalau diaduk seperti ini nih, lama-lama menjadi kuning cerah. Nah, nanti kalau udah kentalnya, udah bagus warnanya juga, baru ke proses selanjutnya. Ke sebelah sini, pencetakan. Rasanya kalau gula merah yang dibuat dari tebu itu beda rasanya seperti dari kelapa ataupun aren. Saya kalau dari kelapa dia manisnya manis asin ya, ada asin-asinnya. Kalau aren pasti ada pahit-pahitnya. Kalau yang dari tebu manisnya manis banget. Kalau orang Jawa dibilangnya legi ya, legi rasanya. Bambu ini tumbuhan berongga
yang pertumbuhannya atau regenerasinya tuh tercepat di antara tumbuhan yang lainnya. Kalau kita mau lihat atau mau membaca bagaimana usia bambu itu tidak bisa dilihat dari diameternya. Berbeda seperti pohon. Kalau bambu itu kita lihat dari panjang-panjang ruasnya. Semakin panjang, usianya semakin tua. Nah, kalau bambu itu memang regenerasinya cepat. Tapi kalau nggak dijaga, dikasih habis semuanya, bisa punah juga. Jadi selama tunasnya masih ditinggalkan, itu masih bisa tumbuh terus. Jadi nih kita kasih tebang seperlunya aja. Di tengah perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan perlindungan hutan, bambu menjadi alternatif pohon penghasil kayu yang dapat tumbuh dengan cepat. Bambu juga merupakan pengganti pohon kayu sebagai paru-paru dunia dari hutan tropis yang jumlahnya semakin menipis akibat penebangan liar. Kelihatan gambarnya, Pak. Sebagian besar penggunaan bahan baku bambu itu dipergunakan untuk di bagian atas atap buat rumah adat Tongkonan. Jadi kalau kita misalnya ngelihat yang udah jadi itu, bentuk atapnya Tongkonan itu seperti perahu atau tanduk kerbau yang kayak di belakang saya itu, seperti itu. Nah, tapi yang kita mau bikin ini salah satu lumbungnya. Lumbung atau alang sura tidak dapat dipisahkan dari bagian rumah Tongkonan. Posisi lumbung selalu berhadapan dengan rumah Tongkonan. Jika rumah Tongkonan dipresentasikan sebagai ibu bagi kepercayaan masyarakat Toraja, maka lumbung mewakili posisi ayah. Tinggi dari lumbung ini kira-kira 15 meter. Tapi kalau Tongkonannya sendiri tuh bisa tingginya mencapai 30 meter. Nah, bahan baku bambunya ini biasanya digunakan hanya untuk di pinggir-pinggir bagian luar dari atap. Nah, seperti ini. Kalau dulu ini banyak sekali penggunaannya karena caranya tuh ditumpuk-tumpuk sampai atas, dicampur sama ijuk. Nah, itu semuanya bahan bakunya dari bambu. Cuman sekarang udah mulai ada pergeseran, lebih banyak menggunakan seng. Kalau kita lihat tuh banyak rumah-rumah Tongkonan udah pakai seng semua, seng. Ini alasannya bukan karena bahan baku bambunya sudah tidak ada, tapi biayanya lebih murah menggunakan seng daripada bambu. Bambu mahal loh ternyata. Konstruksi asli bagian atap lumbung dan Tongkonan terbuat dari tumpukan bambu yang saling tumpang tindih. Fungsi dari susunan ini adalah untuk mencegah masuknya air hujan melalui celah-celah sekaligus sebagai lubang ventilasi. Komposisi ini dilakukan berulang-ulang hingga bagian atap berbentuk tanduk. Sebenarnya bentuk runcing pada bagian atap rumah Tongkonan dan lumbung tak hanya mewakili keberadaan tedong atau kerbau, namun erat kaitannya juga dengan bentuk perahu dari dataran Cina. Berdasarkan sejarah, asal-usul masyarakat Toraja merupakan hasil akulturasi ras Melayu Sulawesi dengan imigran Cina yang datang dari Teluk Tongkin yang akhirnya pindah ke dataran tinggi. Pada bangunan Tongkonan, bilah bambu yang sudah dibelah dua disusun selang-seling. Salah satu bagian bilah bambu ini harus bertumpu pada kayu sebagai sandaran agar dapat menahan beban susunan bambu berselang-seling ini. Jika dilakukan dengan benar, teknik atap seperti ini tidak membutuhkan pasak atau paku sama sekali. Antara susunan bambu yang satu dengan yang lain bisa saling mengunci. Sistem penguncian ini bisa bekerja dengan sempurna bila diameter bambu yang dipakai dan belahan bambu yang dipotong sama persis. Jadi perhitungannya harus benar-benar akurat. Aduh Bapak, ini benar-benar, ngeri. Kalau menurut saya, teknik pembuatan rumah adat yang sangat unik
bentuk-bentuk atapnya seperti ini nih memang spektakuler sekali cara pembuatannya. Apalagi ketika kita harus bikin yang paling ujung-ujung, ini harus menggunakan pondasi-pondasi yang terbuat dari bambu yang harus kokoh. Dan pekerja-pekerjanya semua tidak menggunakan alat pengaman sama sekali. Ini baru lumbung tongkonannya aja loh. Apalagi kalau udah bener-bener tongkonannya tuh yang lebih tinggi lagi. Ini saya udah paling ujung dan aduh rasanya deg-degan sekali. Udah turun. Ngeri. Areal hutan di hulu Sungai Bahau menjadi penunjang kehidupan. Aturan berupa hukum adat ketat mengikat warga di hulu Sungai Bahau untuk menjaga keselarasan lingkungan hidup. Ini kalau satu ini Belum cukup. oh butuhnya berapa banyak? 5. 5 ini? Iya, 5 pucuk. Baru Aduh. cukup 1 saung. Dapat satu aja susah banget nih, sampai naik-naik gunung. Kita cari lagi, berarti 4 pucuk lagi ya. Iya, 4 pucuk lagi. Baru bisa dapat 1 topi. Kalau kita mau Tumbuhan sang dikenal juga dengan nama Liquala valida yang termasuk dalam suku palma. Hanya dapat tumbuh di lereng-lereng hutan Kalimantan. Tumbuh menyendiri dengan berbatang pendek yang ditutupi oleh pelepah daun. Daunnya terdiri atas 15 anak daun yang bergelombang dengan tangkai yang berduri. iya, harus kita kalau Sebenarnya daun sang ini dulunya bukan hanya diperuntukkan untuk membuat saung aja. Dulu tuh lebih banyak dipergunakan untuk ritual-ritual adat. Seiring perkembangan zaman semakin modern, makin kesini memang masyarakat Dayak memiliki tradisinya tuh sebagian besar sudah semakin menghilang. Salah satunya yaitu sumpit yang biasanya dulu buat mereka berburu, tato, dan juga telinga panjang. Nah, salah satunya yang masih bertahan sampai sekarang ini tanah ulin atau tanah larangan mereka dan juga saung. Wah, udah ditinggal. Yang paling unik dari pembuatan saung ya ini, cara setrikanya. Jadi daun sangnya, ini kan daun sang yang udah dijemur selama 1 minggu. Udah 1 minggu otomatis dia kering, warnanya jadi putih, tapi kan masih mengkerut. Nah, biar jadi lurus, licin, diginiin, disetrikain. Topi saung hanyalah salah satu dari kerajinan khas masyarakat Dayak di Kalimantan. Rotan dan bambu hutan telah sejak dulu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. Umumnya dibuat oleh kaum wanita sebagai tanda keturunan Dayak. Sayangnya dengan terbukanya jalur menuju pedalaman Kalimantan, sedikit demi sedikit berbagai budaya dan tradisi mulai menghilang. Tak ayal, kerajinan hanya bisa dikerjakan oleh para ibu tanpa ada regenerasi. Jadi caranya gitu ya, we, digabung, diikat di tengah, baru diputar. penting tadi. Baru tahu lo caranya kayak begini, makanya bulat. Tuh, setelah itu baru ujungnya di udah jadi deh. Udah setengah jadi loh. Nih. Udah jadi topinya. Saungnya udah jadi. Dijahit lagi. Nah, satu saung ini memang dibikin secara kerjasama. Jadi ada yang bikin ininya, ini kedudukan kepalanya. Ada yang bikin kainnya. Nah, Iya, ini Bang, ada sekarang yang lagi kebetulan. pembuatan
anu apa? daunnya. Jadi daunnya dijahit-jahit dulu, ntar kalau sudah rapi, baru ntar ditaruh kainnya di atasnya. Jadi hasilnya seperti ini ntar, warna-warni. Jangan terlalu dekat, Wek, malu nanti. Dilihat orang. Bisa berapa lama nih, Wek? Apanya? Tahannya? Ya, kalau dipakai setiap hari berkebun? Bisa 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Kalau ini tok aja nggak tahan dia. Kalau dikasih kain baru dia agak lama. Kalau dulu begini saja ya, sederhana. Paling dipasang unjut juga ujungnya. Tapi sekarang begini, warna-warni. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada tamu datang dari luar, ini souvenirnya. Saung dari masyarakat Kenya.